diterapkan prinsip kita adalah begini. Lokasi pulau itu memang jauh dari Monas, tapi dia adalah bagian dari Jakarta. Anda semua yang hadir di sini, yang dari Aceh, hitungan kilometernya dari Jakarta memang jauh, tapi Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi. Dari Papua, hitungan kilometer dari Monas memang panjang, tapi Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi. Dari manapun Anda berada di tempat ini, hitungan kilometernya panjang, tapi sesungguhnya Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi. Inilah yang harus dikembalikan. Inilah yang harus menjadi pegangan kita, bahwa republik ini tidak didirikan dengan perhitungan ongkos, untung dan rugi. Republik ini didirikan dengan janji untuk seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kita berbicara tentang Indonesia ke depan, berbicara tentang Indonesia yang satu kesemakmuran, bukan Indonesia yang terpisahkan karena jejak kesejahteraan yang berbeda-beda. Lagi bersama Intrik ID, bahas politik tanpa baperan. Oke, kita lanjut saja ke ulasannya ya. Pada akhir pekan yang lalu, capres dari Koalisi Perubahan yaitu Anies Baswedan mengadakan deklarasi relawan amanat Indonesia di GBK Senayan, Jakarta. Anies menyampaikan pidato-pidatonya di depan pendukungnya. Namun, beberapa kalimat pidato Anies sebagian menyentil pemerintahan Jokowi saat ini, di antaranya tentang subsidi mobil listrik dan keikutsertaan pemerintah dalam membentuk pencapresan di Pilpres 2024. Pidato Anies kesannya memang sangat berlawanan dengan visi misi pemerintah Jokowi. Anies ingin menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan dalam gagasan pemerintah sekarang akan membawa Indonesia lebih baik lagi. Entah konsep perubahan apa yang Anies maksud. Apakah gagasan Jokowi yang saat ini sedang dikerjakan tidak akan dilanjutkan saat Anies terpilih menjadi presiden? Apa hanya kata-kata yang memang hanya dimengerti olehnya saja? Apakah Anies tidak tahu atau pura-pura nggak tahu bahwa tingkat kepuasan rakyat kepada Jokowi berada di atas 80%? Padahal Anies butuh kemenangan di Pilpres 2024 nanti. Apalagi elektabilitas Anies saat ini masih stagnan di posisi ketiga. Atas tidak berkembangnya elektabilitas Anies di berbagai lembaga survei, pertanyaan pun muncul, apakah Anies tidak membutuhkan suara dari kalangan pendukung Jokowi di Pilpres 2024? Jika melihat peta dari kepuasan rakyat terhadap Jokowi sangatlah besar, maka pengaruh sosok Jokowi di Pilpres 2024 sangatlah berpengaruh. Dalam hal ini, Anies hanya mengandalkan suara-suara yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi saat ini. Padahal ketidakpuasan rakyat kepada Jokowi hanyalah 20% saja. Jika Anies hanya mengandalkan yang 20% suara ini saja, sulit bagi Anies memenangkan Pilpres 2024. Strategi Anies seperti gedebong pisang, lurus dan tidak bisa melihat potensi dan strategi kemenangan. Dalam kata lain, Anies mengandalkan suara oposisi saja di Pilpres 2024. Untuk memenangkan Pilpres 2024, suara oposisi belumlah cukup memenangkan Anies.
Apalagi Anies meninggalkan jejak hitam di Pilkada DKI Jakarta, di mana Anies menggunakan politik identitas dan banyak janji-janji politik saat Pilkada DKI Jakarta tidak terrealisasikan. Anies sudah tidak bisa lagi berdamai dengan dirinya, yang menunjukkan bahwa dia adalah oposisi sejati dan hanya membutuhkan suara-suara dari kalangan oposisi dan pembenci Jokowi saja. Padahal sudah jelas rumusnya, jika Anies ingin memenangkan Pilpres 2024, Anies harus mengambil hati para pendukung Jokowi. Sebab presentasi kinerja Jokowi saat ini sangatlah tinggi. Suara pendukung Jokowi sangatlah penting bagi Anies. Karena Anies membawa konsep perubahan, mungkin saja Anies tidak lagi membutuhkan suara pendukung Jokowi. Sangat disayangkan memang strategi Anies kali ini. Andai saja Jokowi menggiring para pendukungnya untuk memilih salah satu capres yang satu frekuensi dengannya, maka selesailah sudah Pilpres 2024. Akan terlihat siapa yang akan keluar menjadi pemenangnya. Potensi capres yang didukung Jokowi akan menjadi pemenang Pilpres 2024 sangatlah besar. Maka kelarlah cita-cita Anies menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Dan Anies pun akan terus menjadi oposisi sejati. Apakah strategi Anies di Pilpres 2024 yang hanya mengandalkan suara oposisi akan membawanya ke kursi kepresidenan? Kita tunggu saja langkahnya hanya di Intrik ID, bahas politik tanpa baperan.